Bapak Ibu semuanya. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Sungguh sukacita kita bisa berkumpul hari ini. Kita bisa bersama-sama di tempat ini. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau bawa pujian kita. Kita mau bawa sembah kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami bisa ada di tempat ini. Kami bisa bersama-sama berkumpul untuk beribadah kepadamu, untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, puji-pujian yang kami sampaikan kiranya dapat berkenan di hadapan-Mu dan firman yang ditaburkan biarlah kiranya dapat menjadi benih di tempat yang subur Tuhan. Sehingga kami pulang, kami dapat membawa berkat dan dapat membagikan berkat itu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Bapa, kami mau bawa hati kami Tuhan, untuk kami mau terus mendekat kepadamu Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami cintakan nama-Mu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaan-Mu ditegakkan atas pujian dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa.
Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan kita. Kita Tuhan yang layak untuk menerima segala puji-pujian kita. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur kita. Ku
Angkat tangan kita sama-sama. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami yang kini hanya untukmu. Kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita telah menebus semua dosa-dosa kita. Mari kita semua terus memuji Dia. Semuanya sama-sama mau nyatakan, angkat tangan kita. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ya, sambil musik terus memuji Tuhan, mari kita pun mau terus menari untuk Tuhan. Namun GBC Tragana 2, semuanya gerakan badanmu, kita mau menari untuk Tuhan. Kita terus nyatakan. Memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti, kami tidak akan berhenti untuk meninggikan namamu. dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Hidup yang kami dan kini hanya untuk Yesus. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Boleh lihat kiri kanannya? Sudah? Mukanya sudah penuh dengan sukacita belum? Kalau masih belum punya sukacita, boleh colek sukacita dong. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Sekali lagi kita mau sorakan haleluya. Terima janji Tuhan. Terima janji Allah bagi kau,
kasih. Sebentar kita akan menyaksikan Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Nyatakan tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar, mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Citra Garden 2. Sungguh merupakan sukacita yang luar biasa untuk bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Dan sebagai informasi, GBI Citra Garden 2 mengadakan ibadah umum 2 kali. Yang pertama di jam 7.30 dan yang kedua di jam 10 pagi. Di jam kedua ini disertai juga dengan ibadah anak Betel Indonesia di ruangan bawah. Dan untuk ibadah remaja pemuda Betel Indonesia diadakan hari Minggu juga jam 15.30. Jadi bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak yang berusia remaja bisa mendorong mereka untuk bisa ikut di ibadah remaja pemuda Betel Indonesia sesuai dengan umurnya. Terima kasih. Dan untuk pada hari Sabtu ini, ya, tanggal 24 Mei jam 3 sore, ibadah wanita Betel Indonesia juga mengadakan ibadah dengan acara talk show. Talk show-nya ini dengan tema Anakku, Hartaku. Jadi biasanya orang-orang tua zaman dulu menganggap anak itu sebagai investasi. Jadi kita menginvestasikan anak supaya nanti kita akan mendapatkan hasil dari anak kita. Biasanya itu zaman-zaman dahulu. Nah, jadi bagaimana sih sekarang seharusnya? Mari kita bisa saksikan bersama-sama di acara talk show Anakku Hartaku dengan narasumber keluarga dari Pak Kusen dan keluarga dari Pak Yohanes Subur. Kita akan saksikan bersama-sama nanti di ibadah WBI mengundang semua wanita di tempat ini yang berjenis kelamin wanita. Baik itu sudah menikah maupun belum menikah untuk bisa ikut bersama-sama hadir di ibadah WBI hari Sabtu ini jam 3 sore. Dan juga untuk pasangan-pasangan muda sekarang yang akan melangsungkan pernikahan di tahun 2025 dan 2026 dan belum mengikuti kelas bimbingan pranikah bisa mendaftarkan diri ke Jevanya yang ada di belakang saya. Jevanya, dan sekarang dengan istri Jevanya, Ivana, mungkin lagi tidak ada di sini ya. Tapi sekarang bisa mendaftarkan diri kepada Jeva dan Ivana. Dan untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus juga akan dilaksanakan 1 kali. Kita biasanya kalau ibadah biasa kan 2 kali, tapi kalau ibadah kenaikan kita akan lakukannya 1 kali di tanggal 29 Mei di jam 9 pagi. Nggak ada ya breaking newsnya ya. Jadi sekali lagi saya tekan untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus kita akan lakukan ibadah 1 kali saja di jam 9 pagi dengan pembicara Pendeta Elia Duta Makaraung. Ya, jadi mengundang kita semua di sini, jangan sampai lupa, jangan sampai datang ibadahnya jam 7.30 atau jam 10, tapi di jam 9 pagi. Kita akan ibadah bersama-sama untuk kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Untuk informasi cukup sekian dan kita sebentar akan memberikan persembahan
Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati. Segala pujian dan syukur yang kami naikkan padamu Tuhan. Kami tahu ya Bapa, tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Hanya ini Tuhan yang dapat kami berikan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau menerimanya dengan sukacita ya Bapa. Dan Engkau akan menggunakannya untuk keperluan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita semuanya siap memberikannya. Sama-sama kita katakan amin. Amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang sudah tersedia. Atau Bapak Ibu juga bisa melakukan QRIS di depan bangku Bapak Ibu Saudara. Tadi kan kita sudah menyanyikan bahwa kita akan selalu bersyukur. Kita mau senantiasa bersyukur. Kita mungkin bisa bersyukur di dalam hal-hal saat yang seperti yang kita mau, yang kita suka. Namun di dalam hal-hal yang menurut kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apakah kita masih bisa bersyukur? Baiklah, kita mau sama-sama, kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan apapun keadaan kita. Apakah itu seperti yang kita inginkan ataukah tidak seperti yang kita inginkan, tetap kita belajar untuk tetap bersyukur. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Kita mau tetap bersyukur karena kita punya Tuhan yang baik. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Kita percaya Tuhan selalu menyiapkan rencana yang indah bagi hidup kita. Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam lemahku, dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau
bersyukur. Walaupun mungkin semuanya tidak berjalan seperti yang kita pikirkan. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap kita mau terus bersyukur. Bersyukur untuk Tuhan. Keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Kita mau katakan bahwa kita tetap bersyukur. Hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar untuk terus bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Bagimu segala pujian, karena kami tahu ya Bapa bahwa ketika kami bersyukur, kami memuliakan Tuhan. Bukan hanya lewat bibir kami, tetapi seluruh keberadaan kami, lifestyle kami Tuhan. Kami bersyukur bagimu Tuhan yang layak terima pujian kami. Kami siap untuk dengar pesan firman-Mu. Pada saat ini Kau berbicara kepada kami, penuhi kami, urapi kami dengan firman-Mu. Dan Roh Kudus bekerja memberikan pengertian-pengertian yang baru. Bagaimana kami mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami siap untuk terima firman Tuhan. Yang siap terima firman Tuhan berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tema hari ini adalah tentang bersyukur. Dan bersyukur itu gampang diucapkan tetapi nggak mudah untuk dilakukan. Tetapi bersama Tuhan kita dimampukan untuk bisa bersyukur kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 ayat yang kami fokuskan nanti adalah ayat 14. Tetapi hari ini kita mau belajar dari pasal yang ke-12 sampai dengan pasal yang ke-18. Ya, baik mari kita lihat ayat ini, Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus menyarankan kepada jemaat yang ada di Filipi, sebenarnya ini nanti kita bicara tentang mengerjakan segala sesuatu dengan bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita melakukan segala sesuatu? Karena firman Tuhan katakan kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan. Ketika kita diselamatkan, kenapa kita harus mengerjakan keselamatan kita? Mengerjakan keselamatan bukan berarti untuk memperoleh keselamatan. Keselamatan telah diberikan kepada kita, tetapi bagaimana kita mewujudkan bahwa orang lain bisa melihat bahwa kita ini sebenarnya orang yang diselamatkan. Sebagai contoh yang sederhana, kita itu disebut sebagai Christian, pengikut Kristus.
Pengikut Kristus berarti mengikuti jejaknya Kristus, mengikuti teladannya Kristus. Nah saudara, orang Kristen itu dibuktikan dengan perilaku perkataannya bahwa kita itu Kristen. Itulah sebabnya kita untuk mewujudkan bahwa kita itu betul-betul Kristen, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, kita itu orang Kristen seperti itu. Saya banyak melihat di misalnya di grup kami dan melihat situasi. Kadang-kadang saudara, kadang-kadang hampir banyak hal saudara, orang Kristen itu saudara tidak mencerminkan hidupnya sebagai orang Kristen gitu loh ya. Makanya ayat ini berkata supaya kita mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan kita bukan untuk cari selamat, keselamatan sudah ada. Sama-sama bilang keselamatan sudah ada. Tetapi bagaimana kita mewujudkan itu? Orang lain lihat ya, saya sudah dikuduskan, saya orang kudus. Nah bagaimana saya itu bisa mewujudkan kepada dunia saya orang kudus? Saya melakukan perbuatan-perbuatan hidup kudus. Mengerjakan perbuatan-perbuatan hidup kudus bukan supaya jadi orang kudus, bukan. Kita itu sudah, jadi kekudusan itu bukan proses, tapi kekudusan itu sudah terjadi atas hidup kita. Tapi bagaimana orang lain itu melihat? Saya ini adalah orang yang sudah dikuduskan. Itu maksudnya begitu. Berbeda saudara dengan yang lain bahwa saya melakukan kekudusan sampai satu titik supaya orang sebut saya kudus. Bukan. Identitas kita sebagai orang kudus. Identitas kita sebagai orang Kristen. Identitas kita sebagai orang percaya. Nah saudara sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, orang kudus, orang benar, saudara kita tidak perlu mencari pembenaran-pembenaran. Karena kita sudah jadi orang benar, makanya ketika saudara disalahkan, saudara melakukan kebenaran disalahkan, saudara tidak perlu membela diri untuk kebenaran itu. Karena kebenaran itu sudah ada dalam hidup ini. Yang paham berkata amin. Yang belum ngerti diam aja dulu ya kan. Pak ngomongnya abstrak banget ya, memang di awal saya abstrak. Apalagi baru bangun tadi ya kan, siapa tahu bangunnya kesiangan datang ke sini udah diajak nyanyi, habis itu dengar firman kok ini firmannya kok belum masih mimpi-mimpi dan penglihatan. Tunggu sebentar nanti saudara akan lihat hal-hal yang praktis. Nah, saya mulai dari sini kenapa saudara ini juga mengawali yang namanya melakukan sesuatu dengan ucapan syukur, saudara melakukan segala sesuatu bahwa semuanya telah disediakan buat kita dalam hidup kita. Itu maksudnya begitu. Jadi saudara bersyukur bukan supaya. Banyak saudara dulu kita punya konsep bahwa yuk kita bersyukur supaya berkat Tuhan dicurahkan. Itu salah sekali saudara. Kita bersyukur karena segala sesuatu telah disediakan buat kita. Makanya sama dengan bicara tentang keselamatan. Saudara, keselamatan telah diberikan pada kita dan kita mengerjakan itu supaya dunia boleh melihat. Itulah sebabnya dalam ayat berikutnya dikatakan demikian saudara. Nanti ayat yang ke-14 menjadi pokok bahasan kita. Saya akan lanjutkan di dalam ayat yang berikutnya ini dikatakan begini. Ya kan di dalam ayat yang ke-15 supaya kamu tiada aib dan tiada bernoda. Artinya begini, supaya orang itu enggak menilai saudara itu enggak berkata begini, katanya, nah itu dia. Katanya orang Kristen, katanya pendeta, katanya pelayan Tuhan. Nah itu dia. Supaya tidak terjadi seperti itu. Supaya kamu tiada aib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga, nah ini kita mengekspresikan itu dengan maksud apa? Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang dunia. Artinya apa? Supaya orang itu ngelihat, oh orang Kristen ya, oh itu pelayan Tuhan ya, oh itu anak Tuhan ya, gitu loh. Jadi saudara dilihat orang itu, bilang sebelahnya nih, bling bling bling, begitu coba. Kalau ini seperti bintang-bintang dunia kan bling 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 kan saudara. Ya, kalau ibu-ibu ya supaya wajahnya supaya glowing ya, diapain ya? Ya, saffron kolagen. Betul kan? Dari luar. Ngerti nggak ya kira-kira saya ngomong begini ya? Ya. Tapi kita ini sudah di dalam ini sudah ada ada anti agingnya di sini nih ya.
Bilang, udah ada anti aging. Kok diem aja ngeliatin saya? Ya itu keselamatan. Betul? Amin? Iya itu, kita tinggal mewujudkan. Ya, seperti itu. Nah, baik, saya tidak berlama-lama di pendahuluan ini. Saya mau masuk di ayat yang ke-14. Mari sama-sama kita baca ayat ini 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ini dia. Sehingga ketika kita ini sebagai orang percaya Tuhan, kita ini sudah terima keselamatan, kita yang ditebus, sudah dikuduskan, sudah dibenarkan, dikasihi, maka identitas kita sebagai orang kudus, orang benar, orang yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita mengerjakan itu tidak harus bersungut-sungut atau tidak perlu bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Yang Tuhan mau kita bersyukur, sama-sama bilang bersyukur. Ya, yuk kita lihat pelan-pelan ayat ini. Ya, dalam bahasa Inggris, dalam King James Version katakan, do all things without muring-muring. Do you know muring-muring? Do you know muring-muring? Ini bahasa Inggris apa? Bacanya gimana, Bro? Murmuring. Ternyata ini sudah langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa itu moring-moring. Do you know moring-moring? Orang Jawa tahu, di luar orang Jawa nggak tahu. Moring-moring itu apa? Artinya moring-moring itu apa? Hah? Jadi sebenarnya moring-moring itu marah sambil ngedumel. Do you know ngedumel? Nah, itu muring-muring saudara. Ya kan? Itu muring-muring. Keren loh bahasa Inggris ke bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesianya apa? Enggak ada, muring-muring itu beda saudara terjemahannya ya kan. Nah, ya do all thing without murmurings and disputing. Apa itu maksudnya saudara? Jadi diterjemahkan dalam LAI-nya adalah bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ini dia. Ya. Kogusmos. Nih ya, belajar dulu ya. Itu makanan apa? Itu bala-bala dicelup sama sambal kacang. Oh enak sekali ya. Itu artinya. Nah itu apa namanya? Itu murmuring ini dari kata ini. Sedangkan yang sebelahnya sana itu dialogismos. Saudara tahu dialogismos itu pasti familiar, dialog. Itu bahasa aslinya. Nah, kita mau lihat saudara, ternyata murmuring atau bersungut-sungut itu dari kata gugosmos itu saudara, itu dari grumbling, grudging, juga muring-muring. Artinya mengeluh, menggerutu, setengah hati, bergumam. Kata yang dipakai itu bergumam tapi enggak jelas. Lebih bagus dijelasin yang seperti ini. Dari kata tadi itu. Cuman enggak bisa ya, ini enggak bisa saya sorot yang sebelah sini. Yang ini nih. Yang ini nih artinya begini. Nah. Berbisik pelan. Artinya apa berbisik pelan itu? Tahu nggak Lydia? Dia kalau nyuruh orang, dia sendiri nggak lakuin. Nah itu namanya berbisik pelan. Itu namanya apa? Ngomongin di belakang. Nah, saya ada filosofi seorang politikus, saya ambil sisi positifnya. Dia bilang begini, apa bedanya, saya udah pernah cerita atau belum ya, apa bedanya makanan orang luar negeri dengan Indonesia. Indonesia terkenal dengan masakan Padang yang sangat-sangat enak dan itu keren. Orang suka ya.
bukannya masakan Padang, mungkin warteg juga enak, ya kan. Pokoknya intinya Indonesia itu enak, gitu ya. Saudara kalau pergi ke luar negeri, apalagi ke Israel kemarin, masih ngumpet-ngumpetin sambel gitu kan, bawa sambel ya. Karena di sana bumbunya itu rasanya satu rasa, betul ya? Ya. Saudara kalau makan, saya pikir ini makanan enak banget ya. Ternyata cuman lihatnya aja, rasanya itu beda dengan cita rasa yang ada di negeri ini. Kenapa bedanya? Bedanya kalau di sana itu nggak banyak rempah-rempah, paling 1, 2, 3 macam, betul ya? Kalau di Indonesia berapa banyak rempah-rempahnya? Hah? Banyak ya, banyak. Dan dari makanan itu saja sebenarnya itu juga merupakan sebuah budaya dan filosofi yang meresap kepada kita. Ya kan? Sehingga politikus ini bilang begini, kalau di luar itu kalau bilang selesai. Kalau di Indonesia karena masakan kebanyakan rempah-rempah, banyak dibumbui. Halo? Betul ya? Kalau di depan orang dibumbui, ya. Tapi di belakang muring-muring. Bilang sebelahnya enggak ada di ruangan ini. Nah, sehingga politikus ini bilang begini, ngomong 100 item atau 10 item itu 40 atau 4 itu benar. Selebihnya salah nggak apa-apa karena memang banyak rempah-rempahnya katanya begitu. Dan rempah-rempahnya itu biasanya ngomong di belakang. Kayaknya meresapi ya ini ya. Nah, firman Tuhan bilang, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Kita tahu ya, yang muring-muring ya, kata muring-muring. Sedangkan yang dialogismos itu dari kata dialog itu artinya reasoning. Itu punya penalaran, deliberation, pertimbangan secara internal. Artinya begini, jadi berpikir di dalam hati dan pikiran. Ya itu pertimbangan. Nah diterjemahkan juga argumen, artinya juga argumen. Tapi yang berikutnya adalah debat. Debat itu eksternal. Jadi kalau nggak cocok, kalau reasoningnya nggak cocok, cuman disimpan di hati pertimbangan. Tapi kalau saudara reasoningnya itu nggak cocok, itu bisa juga secara eksternal dia langsung ngomong. Tapi ngomongnya ingat, ngomongnya dalam bentuk keluhan, ngomongnya dalam bentuk menggerutu, ngomongnya dalam bentuk bergumam, berisik pelan atau ngomongin di belakang, tidak mau terang-terangan. Itulah sebabnya ayat ini berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Artinya gini, kalau saudara melakukan sesuatu, jangan mengeluh, jangan gerutu, jangan setengah hati, jangan saudara kalau tidak sepakat tidak reasoning dengan saudara, maka saudara jangan berisik di belakang, jangan ngomong pelan-pelan di belakang. Itu artinya lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Oh. Halo? Selamat pagi menjelang siang. Ada amin di sini? Oh lagi makan mie aminnya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah ini. Nah pelan-pelan saya mau ngajak saudara untuk firman ini. Supaya kita tahu. Supaya spirit kita itu enggak rusak. Ya, enggak digerogoti dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah, biasanya nanti di bawah dijelaskan orang yang bersungut-sungut dan berbantah-bantah itu, berbantah-bantahan itu sebenarnya arti yang lebih bagus itu positif sebenarnya. Jadi ketika kita tidak sepakat, kita tidak setuju, akhirnya muncul ketidakpuasan, maka muncullah yang disebut dengan berbantah-bantah. Oke, saya berhenti sampai di sini. Kita lanjut kepada yang lain
supaya ada refresh sedikit. Nah, kita lihat kata bersyukur dulu. Bersyukur ya dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Arti kata bersyukur, ucaplah syukur dalam segala hal. Jadi terjemahan letter luck-nya adalah dalam segala hal ucapkanlah syukur. Gitu ya. Sebenarnya dalam segala hal ucapkanlah syukur. Ya, ini saya tadi ngambil dari basement kan ada toge di sana. Ini tulisan toge ya. En panti eucharistete. En panti eucharistete. Artinya itu adalah bala-bala dicelup dengan nah, artinya saudara dalam segala hal, en panti dalam segala hal, eucharistete artinya you itu baik, karistete dari kata karis itu grace. Jadi saudara kita bersyukur itu berarti apa ya, merespon grace yang baik dan kita memberikan grace juga kepada Tuhan yang baik. Itu ucapan syukur. Jadi mengucap syukur, give thanks atau grateful itu adalah eucharistio. Berarti anugerah yang kita terima yang baik itu kita kembalikan sebagai anugerah yang baik kita kembalikan. Jadi saudara ketika saudara nyanyi, nyembah, bersyukur, saudara bukan begini. Ya, apa namanya berkata gini misalnya. Ketaatan mendatangkan berkat. Ngapain begitu? Berkat sudah ada, tinggal kita taat sehingga itu diwujudkan dalam hidup kita. Nggak ada, ketaatan mendatangkan, tapi memang senang ya kayak begitu ya. Kalau begitu saya mau taat supaya dapat berkat. Ya, bukan begitu. Ya, jadi saudara, kan ada lagu, dengan apakah ku balas kasihmu. Ini eucharistio ini. Dengan apakah ku balas kasihmu. Itu artinya kita ingin membalas grace yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah eucharistio. En panti eucharistete. Karistete itu bicara tentang kamu semuanya. Banyak orang. Nah ini lanjutnya. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah kamu juga bersyukur. Ya, hendaklah kamu juga bersyukur. Nah, ini pakai kai eucharis toi. Ya, nggak bisa disorot ya. Ini ya. Artinya apa? Karistoi itu dan jadilah orang yang bersyukur. Kalau tadi didorong untuk bersyukur, ayat yang di atas. Didorong supaya kita bersyukur, dorongan untuk bersyukur itu muncul dari ayat Kolose 3:15 itu dikatakan jadilah orang yang bersyukur. Jadi grace sudah di sini, bersyukur itu sebagai lifestyle gaya hidup. Bukan dipaksa-paksa. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, saudara, bersyukur itu enggak perlu dipaksa-paksa. Itu otomatis. Sama saya bilang otomatis. Ya, otomatis. Gak perlu didorong. Saya suka semalam diajarin tentang kingdom worship itu. Saudara pasti tahu ya, kingdom worship. Ya. Kalau tahu bahwa di dalam hati kita itu ada syukur. Dan kemudian kita itu tahu siapa yang kita syukuri. Saudara ya. Jadi kemarin itu diberitahu begini. Saudara gak usah beritahu, beri tepuk tangan gak usah. Saudara otomatis kalau saudara memang kagum akan Tuhan, otomatis saudara akan tepuk tangan. Yang suruh katakan amin. Saudara kalau saudara itu memang saudara mau tahu sang raja kita ada di tengah-tengah kita. Saudara itu nyanyi itu pasti nyanyi dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan seorang raja gitu. Itu yang disebut di situ jadilah orang. Bukan berarti sebelumnya belum jadi orang. Maksudnya jadilah orang yang memiliki gaya hidupnya bersyukur. Gampang atau gampang? Oh buat saya harus berjuang saudara.
Nggak gampang. Ngomongnya bersyukur gampang. Nanti saya mau cerita saudara ya. Nggak mudah untuk seperti ini. Oke, lanjut dulu. Ini ketika kita bersyukur saudara, ya berkat bersyukur artinya apa? Kalau kita nggak bersyukur, walaupun sudah ada grace di dalam hidup kita itu saudara ya waktu makan nggak bisa tidur, waktu tidur nggak bisa makan, kan saya bilang begitu kan? Iya, orang itu gelisah hidupnya. Tapi kalau kita itu belajar bersyukur ya apa ya, berserah dengan pasrah, beda ya. Berserah atau berserah. Ya, jadi udah saya ditanyain, ya saya sedikit agak pamer dikit ya, boleh pamer ya. Teman-teman bilang, Pak Markus usianya berapa, tebak yuk, itu seneng saya. Jadi kalau orang itu bilang saya muda gitu, hidung saya langsung begini-begini. Ya. Kepala saya langsung kuping saya langsung gerak-gerak begini. Terus rambut saya itu langsung gerak sendiri begini. Ya, kalau dibilang muda gitu kan. Ya. Pak Markus saya kenal sama ini orang sudah waktu itu bimbing kita di tempat ini waktu di ruko bawah, di gereja bawah. Kemarin hari Sabtu ketemu sama dia. Saya bilang, halo, saya bilang, aku lupa sama namamu tapi familiar banget sama kamu. Saya bilang, iya Pak, dulu saya sama Pak Budi Setiawan, sama ini waktu bimbing GBI Citra 2. Masih di ruko bawah, masih di gedung di bawah ternyata. Dia bilang, Pak Markus gak berubah ya dulu sampai sekarang ya, iyalah. Ya gak berubah wajah gak apa-apa, yang penting karakter harus berubah, ya kan. Yesus yang tidak berubah. Muda aja kan ya. Seneng saya saudara ya kan. Seneng gak digituin saudara? Iya, terus kemudian saya bilang iya kenapa? Saya gak mau pusing, saya kalau ada masalah saya tidur aja. Ada apa saya ini masa COVID pun saya nikmati semuanya. Saya gak pernah pusing. Walaupun lihat apa saja saya gak pernah pusing. Makanya saya enjoy. Ya kan, enjoy aja kan gitu kan saudara ya. Enjoy aja, hidup begitu saudara. Ya makanya ayat ini berkata kalau kita itu mengembangkan rasa syukur maka firman Tuhan bilang berkatnya adalah ada damai, ada ketenangan. Nah saya bilang minggu pertama saya bilang bahwa saya kalau lagi stres segala macam, saya pengennya tidur. Itu enak banget daripada makan obat tidur. Dan itu Tuhan kasih berkat buat saya loh itu. Kemarin bikin materi ini nggak bisa, saya nggak bisa. Saya tidur aja, tidur sudah. Buka laptop langsung ini. Di mana aja saya bisa tidur. Orang kan gelisah. Nah saya pikir ngapain gelisah. Nggak ada guna. Kecuali kita bisa cari jalan keluar. Kalau nggak bisa kasih jalan keluar ngapain dipikirin? Nggak perlu dipikirin. Nah itu cara yang Tuhan taruh di hati saya. Makanya secara mental, spiritual kita itu ada damai sejahtera. Firman Tuhan bilang apa? Jangan landaknya kamu khawatir tentang segala sesuatu dengan apapun juga. Apa di situ dikatakan? Nyatakan. Ya. Terus ayat yang ketujuh apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus akan memelihara hati dan pikiranmu. Tuhan pelihara kok. Artinya Tuhan yang jaga. Tuhan yang Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Makanya kembangkanlah bersyukur. Sama-sama bersyukur. Tersedia berkat jasmani. Tersedia saudara. Yang seharusnya itu sudah di tangan kita. Kalau saudara nggak bersyukur itu hilang. Hilang. Coba saudara kalau mau coba berbantah-bantahan. Di keluargamu berbantah-bantahan. Ribut tiap hari. Orang datang mau bawa namanya parcel, mau bawa paket. Dia pulang lagi. Ya nggak jadi itu. Betul ya? Iya. Kenapa nggak jadi? Tahu nggak? Itu... saya mau ke tempatnya Bro Iwan Chandra sama Sis Meli. Kenapa? Ternyata itu bunyi krompiang. Saya lirik dari saya ngintip dari gerbang ya kan. Saya lihat itu piring pecah. Kenapa? Itu kayaknya Bro Iwan Chandra katanya udah berubah jadi hulek katanya. Minggu lalu bicara hulek ya. Tahu hulek? Ya.
Manusia biasa tapi kalau sudah monsternya keluar. Wah. Itu saudara. Akhirnya parcelnya nggak ditaruh di rumahnya. Pulang dulu aja lah. Jadi kapan? Nunggu kalau nanti sudah reda. Ternyata di jalan ketemu saya. Pak Markus, ya dari mana? Dari rumahnya Bro Iwan. Mau nganter parcel ini. Tapi lagi ribut. Lebih baik kasih ke Pak Markus. Wah senang saya. Haleluya. Enggak, ini ilustrasi saja seperti itu gambarannya. Berkat nggak bakalan ada. Saudara kalau ribut, di perusahaan juga itu ribut. Nggak ada berkat saudara. Kegagalan saya cerita sama saudara berulang-ulang. Kegagalan saya. Dulu ada teman yang baik sama saya, dia bilang gini Pak Markus, saya dekat dengan Citra 2, saya mau ibadah di GB Citra 2 aja. Ya, istrinya, anaknya sudah mau itu sama dia. Udah ini. Taunya dia tahu GB Citra 2 ribut. Ya saya cerita apa adanya. GB Citra 2 ribut. Langsung ini, jangan di situ lah ribut mulu, nanti masuk juga ribut. Gitu. Tuh. Gak ada berkatnya. Betul? Bilang sama sebelahnya. Tuh Markus gak ada berkatnya itu. Ya, karena ribut. Ya saya jujur pernah ribut. Dan saya bertobat untuk itu. Saya gak mau ngulangin lagi. Karena bilang sama tim saya tanya sama tim saya, Bro, pernah lihat gak keledai jatuh di lubang yang sama? Oh ya nggak ada itu istilahnya. Kalau seandainya jatuh lagi itu apa? Itu bodoh sekali. Tahu nggak itu saya? Jangan gitu, jangan katanya. Saya nggak mau mengulangi lagi. Saya jujur sama mereka. Saya terbuka. Inilah kegagalan. Kenapa saudara? Karena ribut. Lebih baiknya apa? Bersyukur. Nah ini yang terakhir. Pemain musik maju ke depan 11 menit bersama saya di depan ya. Akibat orang yang bersungut-sungut. Ini dia. Saya mengulang kembali, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ya, saya mengulang kembali ini ayat. Ya, saya mau tentang penerapan sehari-hari. Ya, tentang ayat ini. Bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Saudara, jadi yang dimaksudkan menggerutu, saudara mengeluh, setengah hati, bergumam, berisik di belakang, ngomongin di belakang, saudara. Begini, Bro, gimana bisnis hari ini? Bro, sis, gimana bisnis hari ini? Ditanyakan. Ya, mau ngomong apa ya? Yang penting bersyukur. Itu kalimat mengeluh itu gak bener. Gak bener. Bukan gitu seharusnya. Tapi ditutup karena dengar firman bersyukur. Jadi ngomongnya ya kita bersyukur aja lah. Itu mengeluh. Mengeluh. Mana kata mengeluh? Nah itu dia. Terus bagaimana Pak yang betul? Bro, bagaimana kondisi usaha hari ini, pekerjaan hari ini, keluarga hari ini? Kesulitan saya hadapi Pak, kesulitan saya hadapi. Tetapi saya diajar untuk bersyukur. Beda ya? Beda. Itu mengeluh atau apa? Itu kejujuran. Mau belajar bersyukur. Tapi kalau nih, gimana toko? Bu, Ciko, tokonya gimana? Ya Pak Markus bilang kan suruh bersyukur. Itu mengeluh saudara. Itu mengeluh. Ya. Tapi kita juga gak sok gitu loh saudara. Kita itu dalam kondisi kayak begitu, kita juga gak boleh sok hebat gitu loh. Terus kita bilang, puji Tuhan, memang sepi. Ya. Gak boleh begitu juga, bilang aja. Ungkapan isi hati yang sedih juga boleh diungkapin, kok gak salah kok. Ya dalam kondisi begini, memang sepi, tapi aku diajar bersyukur sama Tuhan.
Toh kalau hari ini ya dapur masih ngebul, iya kan, semua kebutuhan ini masih tercukupi. Aku diajar untuk bersyukur, apalagi aku masih sehat kayak gini, belajar bersyukur. Amin. Haleluya. Itu yang disebut dengan bersyukur, bukan mengeluh. Ya. Kenapa saudara? Banyak orang mengeluh, menggerutu, apalagi ngomongin di belakang. Yang tadi itu ilustrasi banyak rempah. Ya. Budaya itu seharusnya dibuang, tapi bukan berarti terus arogan ngomong di depannya. Kita ngomong bisa dengan baik-baik. Setuju? Ya. Bicara pelayan Tuhan sekarang. Pelayan Tuhan itu dari sisi kami, saya sebagai gembala dan tim itu menghormati dan menghargai saudara. Dengan segala apa yang ada kami lakukan, dengan kemampuan kami lakukan bersama dengan tim. Sekarang dari pihak saudara dan seluruh pelayan. Sekalipun kami lupa untuk tidak say thank you. Apa tadi? Say thank you. Tetap tidak ngedu, tidak muring-mu. Do you know? Do you understand? Yes. Nah, di sini nggak ada, di luar sana banyak yang ngomongin. Pemimpin diomongin, nggak setuju diomongin. Memang dialogis itu memang 100% betul. Tapi ketika saudara tidak setuju dengan pemimpin di perusahaan dimanapun juga saudara, jangan muring-muring. Itu saudara nanti di bawah akan ada sesuatu mengerikan saudara. Ya. Dulu saya pernah cerita, saya waktu Natalan waktu jadi pengerja. Itu gara-gara gak dapat kue Natal aja. Itu marah-marah. Marahnya salah tempat lagi. Kalau saya yang bagi makanan, saudara harusnya marahnya sama saya. Tapi marahnya sama orang lain. Itu yang disebut dengan muring-muring. Ngeri loh saudara. Gak dapat makanan, harusnya 1, 2. Ya karena 1, 2, karena cuma 1, 2. Saudara nggak ada, semua bilang semua di sini nggak ada. Itu Markus omong kosong. Makanya saudara belajar bersyukur. Halo? Amin? Ya. Saya juga harus jaga hati. Saya bilang sama teman-teman, saya takut kualat kalau saya ngomongin pemimpin. Tapi kalau nggak ngomongin rasanya di sini kok penuh sekali ya. Jadi bagaimana caranya? Saya bilang sama teman, jangan ngomongin pemimpinnya. Itu berarti sudah mengeluarkan unek-unek. Jangan sampai toksik itu keluar dari mulut saudara. Bahaya, racun. Itu termasuk bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Mengerikan loh saudara. Ya. Gak suka dengan sopan datang sama pemimpin. Mohon maaf Pak, Bu, Cik, kok kayaknya pendapat saya yang dialogis ini rationing. Ini betul 100%. Di perusahaan, di apa juga ngomong begitu. Tetapi kalau misalnya bos, pemimpin, coach, bapak, ibu gak sepakat. Saya akan tetap mensupport, mendukung. Tapi inilah alasanku yang betul. Nanti pemimpin juga akan mikir saudara. Hanya cak lontong dong, mikir. Itu dia akan mikir saudara. Gak perlu saudara di depan pemimpin. Pak aku mau bilang ya Pak. Pak harus mikir ya. Tendang saudara. Ya. Saudara ditendang. Ini dia. Jadi yuk belajar. Ngungkapin. Bilang sebelahnya jangan ngomongin di belakang. Ya kan. Tapi dengan asertif, dengan baik.
Ya, ini dia. Oke, nah 1 Korintus pasal 10 dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka ini bangsa Israel. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini ngeri saudara. Pak itu Taurat Pak, iya benar. Kalau kita melanggar itu bukan Taurat lagi. Tetapi itu konsekuensi dari apa yang kita lakukan salah. Ya toh? Taurat mungkin sudah lewat. Tetapi konsekuensinya ada. Ini dia. Jadi yang dimaksudkan ayat itu apa? Bersungut-sungut. Itu New King James Version. Ini yang terjemahan baru King James. Itu tadi kalau di sana kan muring-muring, kali ini komplain. Komplain. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu adalah menggerutu. Ya, tadi itu gonggutjo. Dari kata gongguzete. Ya. Itu artinya berbisik, bergumam, menggerutu. Umumnya karena ketidakpuasan. Orang tidak puas. Ya, karena usulnya, karena apanya tidak diterima. Makanya saudara melakukan hal kayak begitu. Maka firman Tuhan bilang, jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Orang yang model kayak begini adalah orang yang suka bersungut-sungut itu saudara dianggap seperti penyakit dan sebagai perusak. Yang tadi itu toksik. Toksik, ngeri saudara ya. Di rumah tangga, di keluarga, di masyarakat. Makanya saudara masyarakat itu pengaruhnya besar. Tapi saudara firman Allah seharusnya lebih menguasai dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah persungutan itu adalah sikap hati yang tidak dan tindakan seorang yang menempatkan dirinya di luar kedaulatan Tuhan. Orang yang bersungut-sungut tidak puas, ketidakpuasan itu merasa saudara dirinya hebat. Itu sombong berarti. Kalau saudara tidak puas itu dengan apa yang ada saudara berarti komplain sama Tuhan. Berarti saudara itu mau keluar dari intervensi Tuhan. Kalau di keluarga saudara tidak puas dengan anak-anak, engkau tidak puas dengan orang tua, berarti engkau lebih hebat dari orang tuamu. Anda enggak puas. Itu artinya saudara persungutan. Ya kan? Nah lawannya tadi bersyukur, sikap hati seorang yang menempatkan dirinya di bawah kedaulatan Tuhan. Belajar bersyukur. Bersyukurlah dengan apa yang ada di dalam kehidupan saudara. Coba saudara bersyukur dengan pasangan hidupmu. Bilang bersyukur. Lihat mukanya. Yang pasangan-pasangan lihat wajahnya. Bersyukur ya. Sekalipun ya. Sekalipun ya kan. Coba ngomong apa sekalipun. Ya kan sekalipun ya kan. Ya walaupun ya kan. Ya. Itu dia. Nah saya lanjutin lagi. Ini dia. Ini kalau tadi diambil dari bilangan saudara. Kita bilangan ini ceritanya ini tadi itu yang orang yang tidak bersyukur. Orang yang persungutan itu akhirnya saudara jadi perusak. Ini Korah, Datan dan Abiram ini perusak bangsa Israel. Tapi ingat, Datan, Abiram dan Korah bersama keluarga dan yang memberontak saat itu ada 250 orang itu ketika bersungut-sungut saudara, bumi terbelah langsung dibinasakan. Mungkin sekarang nggak begitu ya. Saudara nggak berharap ya misalnya ada yang memberontak segala macam. Ya saya nggak pernah doa itu. Tuhan tolong Tuhan supaya dia disambar geledek. Enggak saudara. Enggak. Tapi saudara pasti ada sesuatu dalam dirinya. Tadi itu berkat Tuhan gak ada dalam hidupnya. Ya. Dan mereka yang mati kena tulah itu yang bersungut-sungut itu. Saudara. Ya, ada 14.700 orang banyaknya. Plus dengan Korah CS itu 250 dibinasakan. Ngeri. Malaikat maut. Artinya apa saudara? Usahamu, pekerjaanmu dan lain-lain tidak mendatangkan berkat, gak datang suka. Damai sejahtera gak ada dalam hidup kita. Yang terakhir kok belum maju semua? Yang terakhir sekali. Semua ajak berdiri sama-sama kok. Ya. Yang terakhir. Bersyukur saudara dalam segala hal. Gak berbantah-bantah.
Saya mau yang lebih praktis lagi. Ya, lebih praktis lagi. Saudara, apa yang disediakan buat kita mau belajar bersyukur. Amin. Saya kasih contoh. Saya salah juga, saya bertobat. Satu hari saya pergi ke Magelang, terus kemudian ke satu tempat. Saya ditemenin, ini bapak ini baik sekali. Jadi dia tawarin saya untuk makan apa segala macam. Daerah itu Magelang ke barat itu penghasil tembakau terbesar ya, saudara tahu itu daerah Paraan itu ya, Paraan. Kemudian waktu dia ngajak makan itu kesalahan saya dan saya tidak ulangi lagi. Dia bilang begini, Pak Markus mau makan apa? Di sini ada ini enak. Udah pokoknya mana aja. Oh iya, saya di Jakarta itu ada soto Semarang di dekat tempat tinggal saya di Ruko itu. Itu ada kerupuk berasal dari Parakan, saya bilang. Saya cuma ngomong begitu aja. Pulang dibawain 2 dus gede. Setelah itu saya bertobat. Lain kali saya tidak mau ngucapin itu lagi. Teman saya datang bareng. Habis itu bilang, Bro aku ngisi 1 2 sisi aku pulang ya. Terus yang tuan rumahnya ini bilang gini. Pak Markus saya beliin 2 dus. Kalau dia setengah dus saja katanya. Ya udah. Dan saya bertobat. Ketika pergi satu tempat. Saya nggak pernah berkata, oh makanan ini enak ya, makanan ini enak. Nanti itu panitia akan repot sekali loh, cariin itu loh. Bener saya nggak mau lagi. Stop. Saya bertobat. Saya belajar bersyukur apa yang disajikan. Saya bilang, apa ada yang ada, saya nikmati. Itu saudara. Itu pertama, belajar bersyukur. Dulu kita diajarin, Bro Iwan Chandra ngajarin kita MDSK. Mas Rianto mana Mas Rianto? Hah? Tadi dia bilang MDSK itu beda sendiri dia istilahnya. Ya. Jadi MDSK. SK itu stop komplain kata dia begitu. MD-nya apa ya tadi ya MD-nya? Pak Parlin dengerin gak tadi ya? Gak dengerin ya? Jadi MDSK bukan menang dalam segala keadaan. Tetapi belakangnya SK, stop komplain. Ya. M, ya. M itu milih, D-nya diem, milih diem, stop komplain. Kata dia gitu ya, betul ya betul. Sudah betul. Mending diem, stop komplain. Saudara, MDSK pertama tentang makanan. Ya, istri gak ada ini lagi di sekolah minggu. Jadi saya gak bisa banyak ngomong nih. Nanti saya ngibul ya. Kan gak boleh ngibul kan. Ya, tadi bilang juga kan. Tadi bahwa saya ada makanan-makanan yang mencoba untuk semua bisa makan. Pergi sama anak-anak. Menentukan dulu ya dulu. Sekarang saya udah berubah lah ya. Masa saya gak berubah saudara. Jangan menghakimi saya lah gak berubah-berubah. Dulu pergi berempat berlima. Siapa yang menentukan cari makan? Karen menentukan atau Priscilla menentukan cari makan. Dan ketika dia tentukan cari makanan itu, pergi makan, semua harus setuju. Saya yang menetapkan itu. Tapi saya kadang-kadang garuk-garuk kepala, saya kurang setuju. Itu enggak bersyukur namanya. Nah Priscilla itu kesukaannya kalau diajak pergi, Pris, Cia mau makan apa? Pizza Hut, aduh. Saya itu kalau yang namanya keju lemak-lemak begitu, itu mikir saya saudara. Sampai mereka bilang, apa sih anak singkong bukan anak keju? Ya iyalah gak apa-apa. Jadi belajar tentang makanan. Dan akhirnya semua yang Bapak Ibu saudara, semua yang disajikan ketika kita bertamu yang disajikan, makanlah itu makanan. Jangan bilang, aku gak suka ini. Ngerepotin yang punya rumah. Halo. Saudara bertamu dikasih dijamu. Bilang aku gak suka ini. Berlaku amat sih. Sombong itu namanya. Mau saya marahin? Ya. Terima. Kalau udah disajikan. Kecuali suruh milih. Pak Markus mau makan apa? Mau apa? Laut atau mau daging? Saya bilang laut. Ya suruh bilang Pak pilih ini ikan. Pilih. Tapi ketika pilih, ya dimakan. Jangan gak dimakan. Tapi kalau dia disajikan, bisa diambilin.
Oh jangan banyak-banyak, separuh aja, separuh. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nah kita boleh juga enggak habisin. Karena kita udah bilang, enggak bisa dong habis gitu banyak. Gitu loh. Tapi jangan kayak di tempat, di tempat pernikahan saudara. Tapi saudara baik-baik semua sih di sini. Saya lihat, saya juga pantau-pantau juga baik-baik semua. Di tempat pernikahan lihat ini, lihat itu lapar mata, ambil. Habis itu ditaruh begitu aja enggak dimakan. Saya bilang dari tempat ini, bertobat. Ya. Nggak boleh itu. Ya, kita belajar menghargai juga. Itu yang disebut dengan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Saudara, pasangan hidupmu tidurnya ngorok. Terima dia. Siapa suruh pilih dia? Terima dia. Ada loh saudara, katanya loh ini. Pasangannya ngorok, tidurnya misah. Wah itu nggak bener itu. Mengucap syukur. Walaupun istrimu atau suami, biasanya suami sih, suami. Terus kelak. Ya takut loh saudara. Saya juga pernah tidur sama orang begini. Saya takut. Terus saya lihatin, hidup atau mati ini. Iya, ini hidup atau mati. Pernah saya tidur di waktu retreat itu tempatnya sederhana sekali. Jadi panitia sudah siapin 2 kamar. Dan saya ditempatkan dengan teman saya ini. Teman saya ditempatkan dengan yang lain. Teman saya ini juga sama. Ngoroknya itu melebihi pemainan keyboardnya Erwin. Itu sampai, kan kami cuman dinding aja gitu. Kedengeran itu. Kruk-krok. Klakak gitu saudara. Nah teman saya juga begitu, tidur duluan lagi, 11-11 gini di kamar. Besoknya saya ditanya sama panitia, karena mereka kasak-kusuk, makanya gak boleh kasak-kusuk saudara. Loh, Pak Markus semalam tidurnya pules gak? Oh pules, hah? Pules? Iya, emangnya kenapa? Enggak katanya, karena memang sebelahnya itu tenggorokannya itu kayak gorong-gorong. Saya bisa. Saya cuma perintahkan dalam nama Yesus, pikiran dan hatiku tenang malam hari ini oleh kuasa darah Kristus. Saya mau tidur karena besok seharian saya harus nyampein sesi. Saya harus bisa tidur pulas. Tidur saya saudara. Bangun tidur, saya udah bangun duluan. Dia masih klakak. Enggak apa-apa. Saudara kalau saya bilang, tolong panitia siapkan saya 1 kamar khusus. Sombong amat gitu loh. Gak bersyukur. Ya, saya belajar bersyukur. Cuman yang teman saya sebelah ini merasa sendiri. Bro, semalam bisa tidur gak? Oh tenang aja, tenang. Saya gak bilang gini, periksa ke dokter dong lu. Tersinggung nanti saudara, janganlah. Ya, jadi tidur sama orang yang begitu. Apalagi suami istri di keluarga. Masa istrinya, dulu yang milih siapa? Suaminya udah mulai ngorok begitu, ditinggal pergi saudara. Itu enggak bersyukur. Bilang sebelahnya bersyukur. Coba lihat pasangannya tidurnya ngorok apa enggak, saya enggak tahu. Tapi bilang bersyukur aku. Bersyukur sama Tuhan. Amin saudara. Belajar bersyukur. Enggak gampang komplain. Apa yang ada diterima dengan baik. Yang setuju katakan amin. Pak bagaimana kalau makanan itu membuat saya alergi. Nanti bicara secara khusus. Karena semua itu karena dari mindset saudara. Semuanya itu bersama dengan Tuhan kita bisa lakukan banyak hal. Bersyukur, bersama-sama bilang bersyukur. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Father, we wanna thank you for giving us and give your Son Jesus Christ. And in return, we want to give your deed. We have our heart, our lips, and our thanks. Tuhan terima kasih Bapa. Aku mau bersyukur kepadamu. Karena Engkau telah memberikan Yesus anaknya. Dan aku mau mengembalikan ucapan syukur semuanya hanya kepadamu ya Tuhan. Melalui hatiku
melalui hidupku, melalui ucapan syukurku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks, give thanks to the Holy One. Give thanks because given Jesus Christ, His Son. Oh, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Oh, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Oh, haleluya. Yuk kita mau bersyukur. Kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Belajar bersyukur dengan keadaan. Belajar bersyukur dengan situasi. Belajar bersyukur dengan apa yang ada. Dan ketika kita belajar bersyukur, tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah, maka kita akan bisa mengembangkan seluruh potensi dalam hidup kita. Maka ada sukacita dalam hidup kita, ada damai sejahtera dalam hidup kita, ada ketenangan dalam hidup kita ketika kita mengembangkan hidup bersyukur. Tahukah saudara kenapa banyak orang hari-hari ini stres? Banyak orang hari-hari ini mungkin mau bunuh diri. Mereka putus asa satu hal, karena mereka tidak mengembangkan yang namanya hidup bersyukur. Bersyukur dan bersyukur itu adalah penting. Mari kita berkata kepada Tuhan dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup. Syukur karena diberikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur, hati bersyukur pada Allah yang hidup. Syukur karena diberikan putranya Yesus. Miskin berkata, ku
Mari angkat hatimu kepada Tuhan. Renungkan kebenaran firman ini, izinkan Tuhan berbicara secara pribadi. Adakah selama ini engkau selalu bersyukur kepada Tuhan? Atau persungutan dan bahkan berbantah-bantah? Engkau tidak suka engkau ngomong di belakang. Engkau tidak suka engkau bisik sana bisik sini. Engkau muring-muring. Engkau menggerutu. Engkau tidak bersyukur dengan apa yang ada selama ini. Gak bersyukur dengan pasanganmu. Kau gak bersyukur dengan orang tuamu. Kau bersyukur dengan anak-anakmu. Kau gak bersyukur dengan segala berkat yang Tuhan nyatakan. Eucharistio. Give thanks. Grateful yang harus kita kembangkan. Mari saudara berkata, Bapa, aku akan bersyukur kepadamu. Karena engkau telah memberikan anakmu Yesus. Dan biarlah aku dapat mengembalikan ucapan syukurku semuanya dalam segala hal. Lewat hatiku, lewat kehidupanku sehari-hari. Aku mau berkata, thank you Lord. Thank you. Thank you, thank you Lord. Haleluya. Haleluya. Tuhan berbicara secara khusus dalam hidup saudara. Ada banyak di antara saudara yang berkata, Tuhan, selama ini ternyata aku tidak bersyukur. Aku sering bersungut-sungut Tuhan. Bahkan persungutanku mempengaruhi orang lain. Menjadi toksik di antaranya. Dan bahkan menjadi racun-racun di antaranya. Sehingga orang harus bersyukur, tetapi karena pengaruh hidupku, mereka menjadi pengaruh yang jelek Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari angkat dulu tanganmu. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because Jesus Christ, His Son. Oh, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, oh, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has
Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Saat ini boleh mengembangkan bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Kiranya Tuhan Engkau akan menopang mereka. Mereka datang dengan kesulitan-kesulitan hidup. Mereka datang dengan persoalan-persoalan hidup. Tetapi Tuhan hari ini untuk diajar bagaimana bersyukur. Karena ada kuasa syukur itu. Ketika bersyukur ada sukacita damai sejahtera yang akan keluar melimpah. Dan orang lain diberkati lewat ucapan syukur yang dinaikkan oleh setiap anak-anak-Mu pada saat ini. Bagi-Mu segala pujian hormat. Meteraikan firman-Mu dalam hati mereka. Mereka menjadi pribadi yang bersyukur. Tuhan keluar dari dalam hati mereka. Sehingga setiap hari mereka memiliki gaya hidup. Lifestyle give thanks, grateful. Di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, di hadapan banyak orang. Sehingga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Berkat atas mereka semuanya di dalam nama Yesus. Kiranya berkat damai sejahtera Tuhan turun atas hidupmu. Sementara kau mengarahkan hatimu dan menadahkan tangan. Berkat Bapa surgawi turun dari surga, turun atas hidup saudara. Memberkati engkau di dalam anaknya Yesus Kristus yang telah mati, telah bangkit naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudusnya, menuntun engkau Roh Kudus itu dalam kehidupan sehari-harimu untuk engkau terus bisa belajar bersyukur, bersyukur dan bersyukur senantiasa. Dan berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Happy Sunday. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan